Perkenalkan, nama lengkap saya Ana Maria Jonita Pinova dengan NIM 251510021. Saya menempuh pendidikan di Universitas Mercubuana Yogyakarta di Prodi Bimbingan dan Konseling. Pada video kali ini saya ingin memaparkan sebuah proyek video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap mata kuliah Bimbingan dan Konseling Pribadi Sosial yang berjudul Perilaku Tidak Jujur. Selamat menyaksikan. Saya ingin memaparkan perilaku tidak jujur. Mengapa orang berbohong dan bagaimana cara mencegahnya? Halo teman-teman. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang perilaku tidak jujur. Berdasarkan hasil penelitian dalam bidang psikologi dan pendidikan, topik ini penting karena perilaku tidak jujur bukan hanya terjadi di lingkungan sekolah, tetapi juga di keluarga, dunia kerja, bahkan kehidupan bermasyarakat. Apa itu perilaku tidak jujur? Nah, menurut para ahli psikologi, perilaku tidak jujur adalah tindakan yang dilakukan seseorang dengan sengaja untuk menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, menyembunyikan kebenaran, atau melakukan kecurangan demi memperoleh keuntungan atau menghindari konsekuensi. Perilaku tidak jujur tidak selalu berupa kebohongan secara lisan, menyontek saat ujian, memalsukan data, mengaku hasil karya orang lain sebagai miliknya, hingga menyembunyikan kesalahan juga merupakan bentuk ketidakjujuran. Seberapa sering perilaku tidak jujur terjadi? Banyak penelitian menunjukkan bahwa perilaku tidak jujur merupakan bagian dari perilaku manusia yang cukup umum. Psikologi sosial dan Ariley dalam berbagai eksperimennya menemukan bahwa sebagian besar orang sebenarnya tidak melakukan kecurangan besar. Sebaliknya, mereka cenderung melakukan kecurangan kecil yang masih bisa mereka anggap wajar dalam pikiran mereka sendiri. Artinya, banyak orang tetap ingin merasa dirinya sebagai orang baik, tetapi pada saat yang sama tergoda untuk memperoleh keuntungan melalui cara yang tidak sepenuhnya jujur. Temuan ini menunjukkan bahwa ketidakjujuran seringkali bukan karena seseorang memiliki karakter yang buruk, melainkan karena adanya kesempatan, tekanan, dan pembenaran terhadap perilakunya. Mengapa seseorang berperilaku tidak jujur? Berdasarkan penelitian psikologi, terdapat beberapa faktor utama. Yang pertama, tekanan untuk berhasil. Misalnya, seorang siswa merasa harus mendapatkan nilai tinggi agar tidak mengecewakan orang tuanya, sehingga memilih menyontek. Yang kedua, adanya kesempatan ketika pengawasan lemah atau aturan tidak ditegakkan, peluang melakukan kecurangan menjadi lebih besar. Dan yang ketiga, pengaruh lingkungan. Jika teman-teman menganggap menyontek sebagai hal biasa, seseorang akan lebih mudah mengikuti perilaku tersebut. Dan yang keempat, rasionalisasi. Seseorang mulai membenarkan tindakannya dengan alasan seperti semua orang juga melakukannya, atau saya hanya sekali ini saja. Lalu, apa dampaknya ketika kita melakukan perilaku tidak jujur? Perilaku tidak jujur memiliki dampak yang sangat luas. Bagi individu, kebohongan dapat menimbulkan rasa bersalah, kecemasan, stres, serta hilangnya kepercayaan dari orang lain. Sekali seseorang dikenal tidak jujur, akan lebih sulit baginya membangun hubungan yang sehat. Dalam dunia pendidikan, ketidakjujuran menghambat proses belajar. Nilai yang tinggi tidak lagi mencerminkan kemampuan sebenarnya, sehingga siswa kehilangan kesempatan untuk berkembang. Di dalam masyarakat, perilaku tidak jujur dapat berkembang menjadi masalah yang lebih besar, seperti korupsi, manipulasi data,
penyalahgunaan jabatan, hingga hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Bagaimana cara mencegah perilaku tidak jujur? Penelitian menunjukkan bahwa pencegahan tidak cukup hanya melalui hukuman. Yang lebih penting adalah membangun budaya integritas. Integritas berarti tetap melakukan hal yang benar meskipun tidak ada orang yang melihat. Di lingkungan sekolah, contohnya, guru dapat menanamkan nilai kejujuran melalui keteladanan, aturan yang konsisten, dan sistem evaluasi yang adil. Di lingkungan keluarga, orang tua perlu memberikan contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, karena anak lebih banyak belajar dari apa yang mereka lihat dibandingkan dari apa yang mereka dengar. Sedangkan bagi diri sendiri, kita dapat membiasakan berkata jujur, berani mengakui kesalahan, bertanggung jawab atas tindakan kita, serta menghargai proses dibandingkan hanya mengejar hasil. Sebagai penutup, perilaku tidak jujur bukan hanya persoalan berbohong. Perilaku ini berkaitan dengan karakter seseorang, integritas, dan kepercayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siapapun bisa tergoda untuk bersikap tidak jujur ketika ada tekanan dan kesempatan. Namun, dengan membangun kebiasaan jujur sejak dini, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat, adil, dan saling percaya. Mari kita mulai dari hal-hal kecil seperti mengakui kesalahan, tidak menyontek, dan berkata apa adanya. Karena kejujuran bukan hanya tentang mengatakan yang benar, tetapi juga tentang membangun karakter yang akan menentukan masa depan kita. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga materi yang saya sampaikan di video tadi dapat berguna bagi kita semua, baik itu di kalangan anak-anak, remaja, maupun dewasa. Karena kita harus menanamkan perilaku jujur sedari dini, dan kita harus menghilangkan atau kita mengurangi perilaku tidak jujur supaya itu tidak dapat merugikan kita di kehidupan selanjutnya. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih, dan jangan lupa like, comment, and share video saya. Bye-bye.